Karena masyarakat di sana masih sangat percaya bahwa ketika mereka membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Suwangi, Suwangi itu akan datang menemui mereka dan akan ada peristiwa buruk yang terjadi. Hai guys, aku Olivia dan selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di episode kali ini aku akan kembali bercerita mengenai kisah mistis atau bisa dikatakan adalah sebuah cerita legenda, tapi sampai detik ini masih sangat banyak masyarakat di daerah tersebut yang mempercayai keberadaannya. Yang mana ini berkaitan dengan ilmu hitam yang paling menakutkan yang disebut dengan Suwangi. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen sebagai bentuk dukungan kalian terhadap YouTube channel aku. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Suwangi atau Suwangi ini memiliki arti burung hantu. Namun, berbeda dengan kepercayaan lama dari suku Aru dan juga suku Belu yang mengatakan bahwa Suwangi berarti roh jahat, di mana roh jahat ini dipercaya suka memangsa manusia. Bagi masyarakat yang berada di daerah Indonesia bagian timur, Suwangi ini merupakan sosok yang sangat terkenal dan paling ditakuti. Bahkan, karena saking ditakutinya, masyarakat di daerah sana sampai takut keluar rumah pada saat malam hari. Terutama bagi masyarakat yang masih tinggal di daerah-daerah pelosok. Bahkan, hampir seluruh masyarakat di sana menghindari untuk membahas topik mengenai Suwangi. Karena masyarakat di sana masih sangat percaya bahwa ketika mereka membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Suwangi, Suwangi itu akan datang menemui mereka dan akan ada peristiwa buruk yang terjadi, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Menurut kepercayaan dari masyarakat timur saat ini, Suwangi merupakan sejenis ilmu hitam dan juga merupakan sebutan bagi dukun yang mendalami ilmu hitam tersebut. Dukun atau paranormal di daerah sana dipanggil dengan sebutan Suwangi jika mereka mempelajari ilmu hitam Suwangi. Jadi sebenarnya Suwangi ini merupakan manusia. Namun karena ia mempelajari ilmu hitam dan juga menjalankan beberapa ritual, jadi orang yang mempelajari ilmu hitam tersebut dapat merubah wujudnya menjadi bentuk apa saja yang bertujuan untuk melancarkan niat buruknya membunuh manusia. Menurut cerita, biasanya orang yang menggunakan ilmu tersebut akan menggunakan media Butiana untuk memperlancar aksinya. Yang mana Butiana ini merupakan sesosok makhluk halus yang menyerupai kuntilanak, namun bentuknya lebih menyeramkan dari kuntilanak. Di salah satu daerah, Suwangi ini digambarkan sebagai sosok perempuan cantik yang suka mengincar laki-laki yang mudah digoda. Dan kemudian laki-laki itu akan diajak untuk melakukan hubungan badan. Setelah itu, Suwangi akan membunuh dan juga memakan bagian-bagian tubuh dari laki-laki tersebut. Di daerah tersebut, dukun Suwangi juga akan melakukan ritual-ritual seperti menari pada saat bulan purnama. Ada juga daerah yang menggambarkan sosok Suwangi ini sebagai nenek tua yang menyeramkan, yang mana nenek ini memiliki mata merah yang menyala. Menurut ceritanya, sekitar tahun 1895, ada seorang nenek yang selalu memiliki rasa iri dan juga dengki terhadap keberhasilan dari warga-warga yang tinggal di sekitar rumahnya. Suatu ketika, nenek ini melihat ada seorang bapak yang pulang dari memancing, yang mana pada saat itu bapak-bapak ini membawa banyak sekali ikan. Nenek itu pun akhirnya ingin melampiaskan perasaan iri dan juga dengkinya kepada bapak tersebut. Nenek ini menginginkan bapak-bapak itu tidak lagi mendapatkan ikan pada saat memancing. Suatu hari pergilah si nenek ini ke dalam hutan dan mencari pohon yang paling besar.
Nah, setelah bertemu dengan pohon yang paling besar, ia pun menyembah atau bertapa di bawah pohon tersebut selama 40 hari 40 malam. Yang mana ia berharap setelah ia bertapa, ia akan mendapatkan ilmu sihir. Di hari ke-40, nenek ini mendapatkan bisikan yang menyuruhnya untuk pulang dan juga mempraktikkan ilmu hitam yang sudah ia dapatkan. Sesampainya di rumah, nenek ini pun mencoba untuk mempraktikkan ilmu hitam yang sudah didapatkannya. Namun, ketika ia mempraktikkan ilmu tersebut, ilmu itu malah berbalik dan mencekiknya sampai meninggal. Setelah kematiannya, warga sekitar pun mempercayai bahwa roh dari nenek itulah yang selalu bergentayangan dan mencari mangsa di kampung tersebut. Menurut ceritanya, ada beberapa ciri-ciri yang membedakan antara Suwanggi dengan makhluk astral lainnya. Biasanya Suwanggi ini akan datang dan mencari mangsa pada malam hari. Salah satu tanda kedatangannya yaitu terlihat seperti ada bola api, yang mana ini sama seperti Banaspati yang populer di daerah Jawa dan juga Kalimantan. Bola api itu digambarkan memiliki gigi yang tajam, sepasang mata yang berwarna merah, dan melayang-layang di atas atap rumah dari korbannya. Bola api itu dapat berubah menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan, dan api itu juga dipercaya dapat membunuh seseorang. Selain berubah menjadi sosok wanita yang jahat, Suwanggi ini juga dapat merubah wujudnya menjadi apa saja yang ia inginkan. Entah itu seperti hewan, daun kering, makhluk-makhluk astral, dan sebagainya. Karena Suwanggi ini merupakan makhluk yang tidak kasat mata, sehingga hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat sosok dari Suwanggi ini. Ada juga yang mengatakan jika mencium aroma kuskus, maka itu merupakan pertanda bahwa Suwanggi sedang berada di sekitarnya. Masyarakat juga percaya bahwa ketika Suwanggi ini membunuh, ia bisa melakukannya dengan sangat bersih, sehingga tidak ada yang tahu penyebab kematian pasti dari targetnya. Dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi target selanjutnya. Yang mana ini hampir sama dengan santet yang terkenal di daerah Jawa. Tapi bedanya, Suwanggi ini bisa membunuh korbannya dari jarak yang sangat jauh, bahkan berbeda pulau. Menurut cerita, pada saat membunuh, Suwanggi ini akan datang ke rumah korbannya dalam bentuk yang bermacam-macam, dan bisa juga terlihat seperti bayangan hitam. Setelah kedatangan dari Suwanggi, beberapa hari kemudian targetnya akan mendapatkan sakit yang tidak wajar, yang mana penyakit ini tidak bisa disembuhkan secara medis. Targetnya pun akan memuntahkan benda-benda aneh seperti ranting dan juga dedaunan kering, yang lama-kelamaan target tersebut akan meninggal. Ada beberapa ritual panjang yang harus dilakukan ketika seseorang ingin menjadi Suwanggi, yang mana ini sama seperti ilmu-ilmu hitam yang lain. Suwanggi ini juga membutuhkan tumbal yang berasal dari darah daging orang yang ingin menjadi Suwanggi, entah itu saudara, anak, istri, ataupun siapa saja yang masih memiliki hubungan darah dengan orang tersebut. Jika orang tersebut tidak kuat mental dan tidak memenuhi salah satu syarat, orang tersebut bisa mengalami gangguan jiwa. Dan yang paling menyeramkan adalah ritual yang terakhir, yang mana ritual ini merupakan ritual terberat sebelum orang tersebut menjadi Suwanggi, yang mana orang itu harus dibunuh dan tubuhnya dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian ia harus bisa hidup kembali dan menyatukan kembali bagian-bagian tubuh yang tadinya terpotong-potong. Dan kalau misalnya orang tersebut tidak menjalani ritualnya dengan baik atau tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan tahapan-tahapan ujiannya, maka orang tersebut tidak akan bisa bangkit dan berakhir dengan kematian. Cara lain untuk bisa mendapatkan ilmu Suwanggi ini adalah dengan membakar daun Suwanggi, yang mana menurut penglihatan orang awam, daun Suwanggi ini menyerupai daun singkong atau daun pisang. Nah, orang yang memakan daun tersebut akan mendapatkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan, yang otomatis orang tersebut bisa dikatakan sebagai Suwanggi. Oke, sekian cerita mistis mengenai ilmu hitam Suwanggi yang sangat populer di daerah Indonesia bagian timur. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah di daerah kalian juga ada hal-hal mistis yang serupa, bahkan lebih menyeramkan dari cerita ilmu Suwanggi ini? Kalian boleh banget untuk menuliskannya di kolom komentar. Atau kalau kalian ingin ceritanya dibacakan, kalian
boleh banget untuk mengirimkan cerita kalian ke email aku. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian dapat mengetahui update-update terbaru dari channel YouTube aku. Sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Bye-bye!